Halo semuanya, pernah nggak sih ngerasa udah kerja keras, banting tulang, tapi pas akhir bulan bingung, ini duit usaha perginya kemana aja ya? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas gimana caranya mengubah kebingungan itu jadi kejelasan. Kita akan bedah akuntansi buat UMKM dengan cara yang super simple, praktis, dan yang pasti bisa langsung Anda coba. Yuk kita mulai! Oke, kita awali dengan satu pertanyaan jujur ya. Usaha Anda kelihatannya rame, pesanan ada terus, tapi di akhir bulan, Anda benar-benar yakin nggak kalau usaha Anda itu untung? Atau jangan-jangan cuma sibuknya aja yang kelihatan? Kalau Anda ngerasa kayak gitu, santai aja. Anda nggak sendirian kok. Ini tuh masalah yang umum banget. Banyak banget pemilik UMKM yang jago bikin produk, jago melayani pelanggan, tapi begitu ditanya, bulan ini untung bersihnya berapa? Jawabannya seringkali, berapa ya? Nah, ini dia nih akar masalahnya. Seringkali kita mikir kalau akuntansi itu ribet, butuh software mahal, dan cuma buat perusahaan-perusahaan raksasa. Hasilnya, banyak usaha yang akhirnya jalan kayak tanpa peta, nggak tahu persis kondisi keuangan yang sebenarnya. Coba deh kita lihat perbandingan ini. Di sebelah kiri, itu anggapan kita. Akuntansi itu rumit, bikin pusing, cuma buat yang gede-gede aja. Tapi kenyataannya ada di sebelah kanan. Akuntansi itu bisa banget dibikin simple, dan justru ini jadi fondasi paling penting. Justru karena usaha kita lagi berjuang buat tumbuh, fondasi inilah yang bikin usaha kita jadi kokoh. Jadi, solusinya gimana dong? Tenang, Anda nggak perlu jadi akuntan dalam semalam. Kuncinya cuma satu, akuntansi sederhana. Sebuah metode yang emang dirancang khusus buat ritme dan kebutuhan UMKM kayak punya Anda. Coba deh perhatiin definisinya. Lihat kata kuncinya, kemudahan, keteraturan, dan manfaat praktis. Jadi intinya tuh bukan buat bikin laporan yang ribet biar kelihatan keren, tapi buat dapat informasi nyata yang bisa langsung kita pakai buat ambil keputusan bisnis yang lebih pintar. Oke, sebelum kita masuk ke caranya, ada 3 prinsip emas yang hukumnya wajib, nggak bisa ditawar. Pertama, pisahkan uang usaha dan pribadi. Ini penting banget. Kenapa? Biar nggak kejadian duit modal malah kepake buat jajan pribadi. Kedua, catat semua transaksi. Jangan pernah andelin ingatan. Beli materai sebiji pun harus dicatat, karena bocor alus lama-lama bisa jadi banjir. Terakhir, konsisten. Pilih satu cara nyatet yang paling gampang, terus lakuin itu setiap waktu. Disiplin kecil ini yang bakal bedain usaha yang maju sama yang gitu-gitu aja. Oke, udah siap? Yuk, sekarang kita masuk ke bagian prakteknya. Gimana cara mulainya? Semuanya berawal dari satu kebiasaan yang sangat sederhana, mencatat transaksi harian. Inilah jantung dari semuanya. Lihat kan, siklusnya cuma 3 langkah simple ini. Gampang banget. Pertama, Anda catat semua yang terjadi. Kedua, Anda kelompokkan, mana yang duit masuk, mana yang duit keluar. Ketiga, tinggal dihitung deh hasilnya. Udah, gitu aja. Serius, ini bisa dilakukan siapa aja. Dan ini dia, contoh prakteknya. Nggak perlu aplikasi canggih loh. Cukup pakai buku tulis atau spreadsheet simple di HP. Ada duit masuk dari penjualan, tulis di kolom kas masuk. Ada duit keluar buat beli bahan baku atau bayar ongkir, tulis di kas keluar. Beneran sesimpel ini. Nah, setelah semua transaksi dicatat dengan rapi selama satu periode, misalnya sebulan, sekarang kita sampai di bagian yang paling seru nih, mencari tahu berapa sebenarnya keuntungan usaha Anda. Biar lebih gampang kebayang, yuk kita pakai contoh kasus aja. Kita sebut aja nama usahanya Toko Sukses. Kita bakal intip bareng-bareng pembukuan mereka selama sebulan. Jadi, setelah sebulan penuh nyatat, Toko Sukses ini ngejumlahin semua angka yang ada di kolom kas masuknya. Total penjualan yang berhasil mereka kumpulin ternyata 15 juta rupiah. Ini adalah semua uang yang masuk dari pelanggan. Tentu aja buat dapat penjualan segitu pasti ada biaya yang harus dikeluarin kan, termasuk buat beli bahan baku, bayar sewa, gaji, ongkir, listrik, dan macam-macam lagi. Nah, setelah semua dari kolom kas keluar dijumlahin, totalnya selama sebulan itu 9 juta rupiah. Dan ini dia momen kebenarannya. Ngitungnya gampang banget. Total penjualan 15 juta dikurangi semua biaya 9 juta. Hasilnya, laba bersih sebesar 6 juta rupiah. Angka ini bukan lagi tebakan atau kayaknya untung deh. Ini fakta. Sekarang, pemilik Toko Sukses jadi benar-benar tahu kondisi kesehatan usahanya dan bisa bikin keputusan berdasarkan data, bukan kira-kira lagi. Nah, supaya proses ini berjalan mulus, ayo kita bahas beberapa jebakan atau kesalahan umum yang sering banget dialami UMKM, biar Anda bisa menghindarinya dari awal. Ini dia 4 kesalahan fatal yang wajib dihindari. Nomor 1, nyampurin uang pribadi sama usaha. Ini resep paling ampuh buat bikin duit operasional kepake tanpa sadar. Tiba-tiba, duit buat bayar supplier nggak ada. Bahaya kan?
Kedua, ngandelin ingatan. Ingatan kita itu ada batasnya, tapi catatan itu abadi. Ketiga, nyepelein transaksi kecil. Padahal kalau di total, pengeluaran-pengeluaran kecil ini bisa jadi kebocoran besar di akhir bulan. Dan yang paling parah, nggak pernah sama sekali bikin laporan. Ini sama aja kayak nyetir mobil di jalan tol tapi sambil tutup mata. Sebaliknya, kalau Anda melakukan ini dengan benar, manfaatnya luar biasa. Anda jadi tahu persis kondisi keuangan usaha. Anda bisa ngontrol arus kas dan nyumbat semua kebocoran. Dan ini yang penting banget, pas Anda butuh modal tambahan buat berkembang, data keuangan yang rapi ini adalah kartu sakti Anda di hadapan bank atau investor. Jadi, intinya begini, anggaplah pencatatan ini bukan beban, tapi kompas untuk bisnis Anda. Sebuah peta yang akan menuntun usaha Anda biar nggak cuma bertahan, tapi juga terus berkembang. Pertanyaannya sekarang, apa satu langkah pencatatan paling kecil yang bisa Anda mulai lakukan hari ini juga?